Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan materi SPL TV dan program linear. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christopher Bevan Pramudito. Nama saya Charles Daniel. Nama saya Adinaila Asifa. Nama saya Anissa Fitri Ramadhani. Nama saya Intan Andrianti Putri. Nama saya Gusti Chandra Laksmi. Selamat menyaksikan. Materi kita kali ini adalah SPLTV. SPLTV adalah sistem persamaan linear 3 variabel yang merupakan sistem persamaan yang memuat 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Ciri utama dari SPLTV adalah dengan adanya tanda hubung sama dengan. Dengan adanya tanda ini, maka nilai bilangan di ruas kiri harus sama dengan nilai bilangan di ruas kanan. Karena itu, kita harus mencari nilai setiap variabelnya. Untuk mencari cara penyelesaian SPLTV, kita memiliki 3 cara, yaitu yang pertama ada substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga gabungan. Untuk lebih lanjutnya, kita akan lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, kita akan menggunakan metode substitusi. Contoh soalnya, 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25, itu adalah persamaan 1. Lalu, x tambah 2y kurang 3z sama dengan 1 merupakan persamaan 2. Dan yang terakhir, 3x kurang 4y tambah 6z sama dengan 3. Itu merupakan persamaan yang ketiga. Saya akan menulis untuk persamaan yang kedua. Pindah ruaskan. Lalu substitusikan fungsi X ke persamaan 1. 2X tambah 5Y tambah 4Z sama dengan 25. Kita masukkan X-nya yang ini. 2 dalam kurung min 2Y plus 3Z plus 1 tutup kurung ditambah 5Y tambah 4Z sama dengan 25 kali pelangi menjadi min 4Y plus 6Z plus 2 tambah 5Y tambah 4Z sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mengelompokkan Y dengan Y, Z dengan Z, dan angka dengan angka. Min 4Y tambah 5Y sama dengan Y. 6Z ditambah 4Z sama dengan 10Z. Lalu pindah ruaskan angka 2 ke sebelah kanan. 25 dikurang 2 lalu sama dengan Y tambah 10Z sama dengan 23. Ini merupakan persamaan keempat. Selanjutnya kita akan mencari substitusi fungsi X ke persamaan 3 untuk menghasilkan persamaan yang kelima. Yang pertama, kita tulis dulu persamaan yang ketiga, yaitu 3X dikurang 4Y tambah 6Z sama dengan 3. Masukkan fungsi X ini ke dalam 3X tersebut. Menjadi 3 dalam kurung min 2Y tambah 3Z ditambah 3Z tambah 1 tutup kurung min 4Y tambah 6Z sama dengan 3. Lalu dikali pelangi menghasilkan min 6Y tambah 9Z tambah 3 min 4Y tambah 6Z sama dengan 3. Lalu kita kelompokkan Y dengan Y, Z dengan Z, dan angka dengan angka. Min 6Y dikurang 4Y sama dengan min 10Y. 9Z ditambah 6Z sama dengan plus 15Z. Lalu sama dengan, dan angka 3 tersebut kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 3 dikurang 3. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang kelima. Selanjutnya ubah persamaan 4 atau persamaan 5 untuk menghasilkan fungsi Y. Di sini saya akan menggunakan persamaan yang keempat. Y plus 10Z sama dengan 23. Kita pindah ruaskan yang Z ke kanan. Y sama dengan 23 dikurang 10Z.
Ini merupakan fungsi Y. Lalu substitusi ke persamaan yang kelima. Min 10Y ditambah 15Z sama dengan 0. Kita masukkan Y-nya jadi min 10 dalam kurung 23 dikurang 10Z tutup kurung tambah 15Z sama dengan 0. Jadi min 230 dikurang, karena min sama min menjadi plus. Min 10 kurang 10Z sama dengan plus 100Z plus 15Z sama dengan 0. Min 230 ditambah 100 tambah 15Z menjadi 115Z sama dengan 0. 115Z min 230 dipindahkan ke sebelah kanan menjadi 230. Z sama dengan 230 per 115. Maka Z menjadi 2. Sehingga kita mendapatkan hasil dari Z. Substitusi nilai Z ke persamaan 4 atau 5. Di sini saya akan menggunakan persamaan 4. Saya tulis terlebih dahulu persamaan 4-nya. Y tambah 10Z sama dengan 23. Lalu masukkan nilai Z tersebut ke sebelah sini. Y tambah 10 dalam kurung 2 sama dengan 23. Y sama dengan 23. 10 kali 2 sama dengan 20. Maka menjadi min 20. Y sama dengan 3. Ini adalah hasil dari Y. Substitusi nilai Z dan Y ke persamaan 2. Persamaan 2 adalah X tambah 2Y min 3Z sama dengan 1. Lalu masukkan nilai Z dan Y. X tambah 2 dalam kurung 3 kurang 3 dalam kurung 2 sama dengan 1. X tambah 6 dikurang 6 sama dengan 1. Maka X ditambah 6 kurang 6 sama dengan 0 sama dengan 1. Nilai X menjadi 1. Sehingga kita mendapatkan nilai X sama dengan 1. Maka nilai X, Y, dan Z adalah 1, 3, dan 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada contoh lagi, tapi kita harus menyelesaikan dengan metode eliminasi. Di sini sudah ada soalnya 3x min y min z sama dengan 6. Ini merupakan persamaan yang pertama. 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7. Ini persamaan yang kedua. X ditambah y min 2z sama dengan min 9. Ini persamaan yang ketiga. Untuk metode eliminasi ini, aku bakalan eliminasi z dari persamaan 1 dan 2. Kita tulis lagi. Persamaan 1 yaitu 3x dikurang y dikurang z sama dengan 6, dan 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7. Kita tambah karena min z ditambah z itu pasti udah habis z-nya, jadi kita tambah. Oke, di sini kita bisa lihat, kita bisa langsung tambahkan 3x ditambah 2x sama dengan 5x. Min y ditambah 2y sama dengan plus y. Min z ditambah z itu habis. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Selanjutnya kita juga akan mengeliminasi z lagi, tapi dari persamaan 2 ada 3, yaitu 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7, dan x ditambah y min 2z sama dengan min 9. Di sini karena yang bawahnya 2z di atas 2z, maka kita akan kalikan agar z bisa dieliminasi. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1, sehingga kita mendapatkan hasil 2x dikali 2 sama dengan 4x ditambah 2y ditambah dikali 2 sama dengan 4y ditambah 2z. 7 kali 2 sama 14. X dikali 1, kita terus ulang lagi, berarti ditambah y dikurang 2z sama dengan min 9.
Selanjutnya di sini kita tambah karena min 2 ditambah z itu min 2z ditambah 2z itu pasti bakal habis. Sehingga 4x ditambah x sama dengan 5x. 4y ditambah y sama dengan 5y. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Dari hasil ini kita bisa kecilin lagi dengan kita bagi 5 sama dengan x ditambah y sama dengan 1. Ini untuk persamaan yang kelima dan ini untuk persamaan yang keempat. Di sini kita sudah menemukan 5 persamaan. Selanjutnya kita bisa eliminasi y dari persamaan 4 dan 5 untuk mendapatkan x. Kita tulis ulang lagi persamaan 4-nya. 5x ditambah y sama dengan 13 dan x ditambah y sama dengan 1. Dikurang karena ini sudah sama, jadi langsung saja 5x kurang 5x sama dengan 4x. 13 dikurangi 1 sama dengan 15. Untuk mencari x, tempatnya kita tinggal luas, jadi 12 bagi 4. Maka x kita bisa temukan sama dengan 3. Selanjutnya adalah kita perlu eliminasi x. Kita tulis lagi 5x ditambah y sama dengan 13x ditambah y sama dengan 1. Di sini kita akan mengeliminasi x, maka kita perlu mengalihkan x agar x harus dikurang. Di atas dikali 1 dan di bawah dikali 5. Kita tulis lagi di atas dikali 1 5x ditambah y sama dengan 13, x dikali 5 sama dengan 5x ditambah 5y sama dengan 5. Sudah kita kurang 5x kurang 5x sudah habis. Y dikurang 5y sama dengan min 4y. 13 dikurangi 5 kita dapatkan 8. Selanjutnya y min 4 itu bisa pindah ke sini untuk mendapatkan y. Jadinya 8 dibagi min 4 y sama dengan min 2. Selanjutnya kita akan eliminasi x dan y dari persamaan 2 dan 3 untuk dapat z. Kita tulis lagi persamaan 2-nya 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7 dan persamaan 3-nya x ditambah y dikurang 2z sama dengan min 9. Di sini kita sudah bisa lihat yang bawahnya harus dikali 2 agar bisa dikurang. Maka kita kali yang atas kali 1 dan yang bawah kali 2. Jadi yang atas kita tulis ulang lagi kali 1 x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7 dan yang bawah kita kali 2 2x ditambah 2x ditambah 2y dikurang 4z sama dengan min 18. Dulu kita kurang agar x dan y-nya bisa kita kurang, bisa kita eliminasi dan juga kita bisa menemukan z-nya. Oke, ditambah karena ini min ketemu min, jadi kita tambah z ditambah 4z sama dengan 5z. 7 ditambah 18 kita dapatkan 25. Sehingga 5 kita tinggal plus jadi 25 bagi 5 z kita dapatkan 5. Kita sudah dapat z di sini dan tadi x juga kita dapat. X itu kita dapatkan 3 dan y kita sudah dapat min. Selanjutnya ke contoh yang ketiga yaitu contoh yang menggunakan metode gabungan. Di sini sudah ada soalnya. Yang pertama x ditambah y ditambah 2z sama dengan 9 merupakan persamaan yang pertama. Selanjutnya ada 2x ditambah 4y dikurang 3z sama dengan 1 merupakan persamaan yang kedua. Dan 3x ditambah 6y min 5z sama dengan 0 merupakan persamaan yang ketiga. Selanjutnya untuk yang pertama kita akan mengeliminasi z dari persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu. Persamaan 1 yaitu x ditambah y ditambah 2z sama dengan 9. Dan persamaan kedua yaitu 2x ditambah 4y dikurang 3z sama dengan 1. Untuk mengeliminasi z kita perlu menyamakan z-nya dulu. Karena ini z-nya belum sama, maka kita kali agar z-nya sama. Yang atas dikali 3 dan yang bawah dikali 2. Sehingga hasilnya yang atas menjadi 3x ditambah 3y ditambah 6z sama dengan 27. Yang bawah dikali 2 sehingga mendapatkan hasil 4x ditambah 8y dikurang 6z sama dengan 2. Oke, selanjutnya karena z sudah sama, maka kita jalankan z-nya dengan cara
ditambah. Dikurang 3Z sama dengan 1 dan 3X ditambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Di sini kita akan menghilangkan Z yang kembali dengan cara yang atas dikali 5 dan yang bawah dikali 3, sehingga yang atas dikali 5 bisa mendapatkan hasil 10X ditambah 20Y dikurang 15Z sama dengan 5, dan yang bawah dikali 3 mendapatkan hasil 9X ditambah 18Y dikurang 15Z sama dengan 0. Lalu kita kurang agar 15Z dikurang 15Z bisa habis. Jadi karena di sini sudah min, kita taruh di sini agar Z-nya bisa kurang. Selanjutnya 10X dikurangi 9X kita mendapatkan X ditambah 20 dikurangi 18 kita mendapatkan 2Y, Z-nya sudah habis, dan 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Di sini kita mendapatkan persamaan yang kelima. Kita menemukan 5 persamaan dari eliminasi Z, selanjutnya kita akan mengeliminasi X dari persamaan 4 dan 5. 9 dan persamaan kelima adalah X ditambah 2Y sama dengan 5. Agar kita dapat mengeliminasi X, maka kita harus menyamakan X-nya. Selanjutnya kita akan kali yang atas dikali 1 dan bawah dikali 7, sehingga kita dapat atas 7X kali 1 7X ditambah 11Y sama dengan 29, dan yang bawah dikali 7 sehingga kita mendapatkan 7X ditambah 14Y sama dengan 36. Kita kurang untuk menghilangkan X-nya. Selanjutnya 11 dikurangi 14Y sama dengan min 3Y, 29 dikurangi 35 sama dengan min 6. Kita pindah luaskan min 3-nya, Y sama dengan min 6 per min 3, sehingga kita bisa mendapatkan Y sama dengan min 6 bagi min 3 adalah 2. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari Y, sehingga kita bisa substitusi nilai Y ke persamaan yang lain. Untuk menemukan nilai-nilai dari X dan Z, kita perlu substitusi Y. Kita akan substitusi Y ke persamaan X ditambah 2Y sama dengan 5. Kita substitusi Y ke nilai X ditambah 2Y sama dengan 5 adalah X ditambah 2 dalam kurung Y sama dengan 2 sama dengan 5. X ditambah 4 sama dengan 5. X sama dengan 4 dipindah luaskan ke 5 sehingga 5 dikurangi 4, sehingga kita bisa menemukan X sama dengan 1. Kita sudah dapat menemukan nilai Y dan X, sekarang kita akan menemukan nilai Z. Ditambah 2Z sama dengan 9. Kita bisa masukin X langsung ke sini, ditambah Y sama dengan 2, ditambah 2Z sama dengan 9. 1 tambah 2, 3, 3 ditambah 2Z sama dengan 9. 3 nya kita pindah luaskan ke 9, sehingga kita bisa dapat 2Z sama dengan 9 dikurangi 3, 2Z sama dengan 6, Z sama dengan 6 bagi 2, karena kita akan menemukan Z nya, sehingga kita perlu pindah luas, sehingga kita bisa menemukan Z adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Dari metode gabungan ini, substitusi dan eliminasi, kita dapat menemukan nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 2, dan nilai Z sama dengan 5. Selesai! Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang materi program linear. Apa sih itu program linear? Jadi program linear ini merupakan suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batas-batasnya itu berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPLDV. Di mana program linear ini juga memperoleh hasil yang optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian merupakan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Daerah penyelesaian dapat dibuktikan melalui pendekatan grafik pada bidang Kartesius. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama, kita tentukan dua titik sembarang dari pertidaksamaan. 2. Tarik garis sehingga kedua titik terhubung dan membagi bidang Kartesius menjadi dua bagian. Yang ketiga,
periksa atau uji nilai titik di salah satu bagian yang telah terbagi tadi dengan memasukkan nilai X dan Y ke tidak persamaan. Jika daerah yang terdapat titik yang diuji nilainya bernilai benar, maka itulah daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, yang kelima, jika pertidaksamaan mempunyai sama dengan, maka titik-titik pada garis juga merupakan daerah penyelesaian. Sebaliknya, jika pertidaksamaan tidak mempunyai sama dengan, maka titik-titik pada garis bukan daerah penyelesaian. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menjawab sebuah soal yang dimana sini sudah ada sebuah contoh soal di mana soal ini berisikan buatkan grafik himpunan penyelesaian linear dari 3x plus 2y lebih besar dari sama dengan 12. Untuk cara langkah pertamanya kita akan mencoba untuk mensubstitusi 0 untuk menentukan titik pada grafik. Langsung saja kita tulis. Di sini kita tulis program linearnya itu ada 3x plus 2y lebih besar dari sama dengan 12. Kita bikin table. Nah, di sini kita akan membuat 0 dari masing-masing x dan y-nya untuk menentukan titik dari masing-masingnya. Ini dimana kita akan mencoba untuk membuat pemisalan 0 untuk x-nya, yang dimana berarti tersisa 2y sama dengan, maaf ini harusnya sama dengan 12. Ini dimana langsung saja kita ini 0 berarti 2y sama dengan 12. Ini dimana kita langsung saja berarti nilai y akan ditemukan adalah 6. Maka didapat titik yang pertama adalah 0,6. Lalu lanjut untuk menentukan dari nilai yang kedua. Titik nilai kedua itu di mana nilainya y-nya itu adalah 0. Di mana kita dapat nanti 3x sama dengan 12, di mana x akan bernilai 4. Nah, dari di sini kita dapat simpulkan bahwa kita mendapatkan dua titik yaitu 0,6 dan juga 4,0. Di mana selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik himpunan penyelesaian. Selanjutnya, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita akan melakukan titik uji coba, di mana kita akan melakukan dengan melakukan pemisahan dari titik 0 yaitu 0,0. Jadi titik 0,0 ini akan kita substitusikan ke persamaan himpunan penyelesaian 3x plus 2y lebih besar dari sama dengan 12. Setelah kita melakukan uji titik dengan memilih titik 0,0, maka didapatkan bahwa 0 itu lebih besar dari sama dengan 12, dan di sini pernyataannya adalah salah. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa titik 0,0 itu daerah himpunan penyelesaiannya itu berada seharusnya itu di atas. Jadi kita arsirnya itu di atas. Jika misalkan salah, maka daerah yang harus kita arsir itu berada di sebaliknya. Maka yang harus kita arsir adalah daerah yang atas. Terima kasih. Contoh model soal yang kedua yaitu seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain bergaris untuk membuat dua jenis pakaian. Pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Pakaian model 1 dijual dengan harga 150.000 per potong dan pakaian model 2 dijual dengan harga 100.000 per potong. Penghasilan maksimum yang dapat diperoleh penjahit tersebut adalah: pertama-tama kita akan membuat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan dalam mengerjakan soal. Kain polos ini berukuran 1 meter di model 1, berukuran 2 meter di model 2, dan terdapat 20 meter. Di kain bergaris model 1 3 meter, model 2-nya 1 meter, dan tersedia 20 meter. Nah, harganya untuk model yang pertama itu 150.000. Model yang kedua 100.000. Ini kita simbolkan dengan X dan ini Y. Nah, kita buat terlebih dahulu fungsi objektif. Fungsi objektif dimana F dalam kurung X, Y yang sama dengan
150.000 yang ini dikali sama X. Jadi 150.000 X ditambah yang 100.000 nya dikali sama Y, jadi 100.000 Y. Setelah itu kita mau cari titik koordinat masing-masing. Pertama, kain polos. Kain polosnya itu X sama 2X. Jadi kalau misalkan 1X disebutnya tetap X aja. X ditambah 2Y dikurang dari sama dengan 20, karena tersedianya itu ada 20, jadi kurang dari sama dengan 20. Nah, jika X-nya 0, maka sumbu X-nya itu 10. Atau kalau penasaran dengan hitungannya, X plus 2Y sama dengan 20, X-nya 0 ditambah 2Y sama dengan 20, Y-nya ini sama dengan 10 gitu. Nah, jika Y-nya sama dengan 0, X-nya ini sama dengan 20. Hitungannya seperti ini. X ditambah 2Y sama dengan 20, X-nya Y-nya 0, 2 kali 0 sama dengan 20, maka X sama dengan 20. A-nya sama dengan 1, A itu yang X ini ya, A sama dengan 1, dimana 1 itu lebih dari 0, maka tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka arsirannya itu ke arah kiri garis. Kalau saya sudah, sekarang kita mencari kain bergarisnya. Caranya sama seperti yang kain polos sebelumnya. Kain bergaris itu kan 3, berarti 3X sama Y. 3X ditambah Y, kurang dari tersedianya masih sama 20, jadi kurang dari 20. Lalu kita bentuk juga titik koordinatnya. Jika X-nya 0, maka Y-nya itu kita hitung di sini. 3X plus Y sama dengan 20. 3-nya 0, berarti ini 0 ditambah Y sama dengan 20, berarti Y-nya 20. Y-nya 20. Jika Y-nya yang 0, X plus 0 sama dengan 20, maka X-nya ini 20/3. Nah, jadi pot sumbu X sama dengan 0,20, tipot sumbu Y sama dengan 20/3,0. Nah, yang di sini juga tadi kita tambahin tipot sumbu X sama dengan 0,10, tipot sumbu Y sama dengan 20,0. Bahwa tadi A-nya yang ini itu sama dengan 3. 3 itu tadi lebih dari 0, dan tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka arsirannya ke arah kiri garis. 0. Jadi arsirannya ke kanan sumbu Y, yang nanti bakal kita gambar grafiknya. Lalu Y-nya lebih dari sama dengan 0, arsirannya ke atas sumbu Y. Selanjutnya dari titik yang tadi udah dicari, dari tentunya udah ditemukan, kita bikin grafiknya atau gambarnya. Yang pertama yang udah kita dapat itu adalah tipot X. Ini kita bikin jaraknya 5, 10, 15.
Yang pertama kita cari bilangan dari untuk gambar adalah dari patok X itu pakai 20,0, itu ada di sini dan dipakai 0,10. Kita sambungkan dua titik tersebut kurang lebih seperti ini. Dan dari sama dia kita pilih bahwa titik X-nya adalah 20/3,0 dan titik Y-nya itu dari sama 2 itu titik X, titiknya di 20/3,0, 20/3 itu kurang lebihnya 6,67. Jadi kita aja 6, itu sekitar di sini. Dan titik yang kedua itu 0,20, nah di sini. Terus tekan titik di sini. Yang ini adalah persamaan dari X 2Y sama dengan 20, sedangkan dari samping ini adalah 3X plus Y sama dengan 20. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa yang X plus 2Y sama dengan 20 ini, daerah penyelesaian itu ke bawah. Jadi dapat kita taksir. Begitu juga dengan 3X plus Y sama dengan 20, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa daerah penyelesaiannya juga berada di bawah atau di sebelah kiri garis. Sehingga dapat ditemukan daerah penyelesaian antara dua garis ini adalah daerah yang ini. Selanjutnya kita menentukan fungsi sasaran atau fungsi objektifnya. Di awal tadi diketahui bahwa fungsi objektifnya itu adalah 150.000 dikalikan X ditambah 100.000 dikalikan Y. Sehingga sesuai dengan titik yang sudah ditentukan, titik yang pertama itu 0,0, kita substitusi X dan Y-nya ke fungsi objektif ini. X-nya itu 0 ditambah 100.000 dikalikan 0, yang hasilnya adalah. Lalu yang kedua, F 20/3,0, 150.000 dikalikan X-nya 20/3 ditambah 100.000, Y-nya adalah 0, adalah 1 juta. Lalu yang ketiga, F dari 4,8, maka 150.000 dikalikan 4 ditambah 100.000 dikali 8, yang hasilnya 1 juta 400. Dan yang keempat, F 0,10, 150.000 dikali 0 ditambah 100.000 dikali 10, hasilnya 1 juta. Karena yang ditanyakan penghasilan maksimum, maka yang kita cari adalah jumlah yang paling besar, yaitu di F 4,8 yang hasilnya 1.400.000. Maka kesimpulannya adalah dengan 1.400.000. Udah bukan? Setelah kita membahas tentang materi SPLTV dan juga program linear beserta contoh soalnya, sekarang kita akan membahas tentang kesulitan siswa dan juga gimana solusinya untuk mengerjakan SPLTV dan juga program linear. Biasanya pada siswa yang sulit dipahami yaitu dalam pengerjaan aljabarnya, entah itu di pengurangannya, di perkaliannya, di pertambahan maupun di pembagiannya. Contoh kesalahannya seperti 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 61.000. X plus 2Y plus 3Z sama dengan 80.000. Nah, biasanya pada siswa itu entah itu dikurang maupun ditambah, itu dia tidak menyamakan salah satu variabelnya. Sehingga terkadang siswa itu langsung dikurangin. Misal 3X dikurang X yaitu 2X, Y dikurang 2Y yaitu min Y. Terkadang pada siswa itu pengerjaannya langsung dikurangkan, jadi tidak disamakan salah satu variabelnya. Contoh, 3X langsung dikurang dengan X yaitu 2X, Y dikurang 2Y yaitu min Y, Z dikurang 3Z yaitu min 2Z sama dengan 80 dikurang 61 yaitu min 19.000. Dan bahkan lebih parahnya lagi, langsung dioperasikan antara min Y, min 2Z, padahal sudah jelas sekali kalau misalkan ini variabelnya sudah berbeda. Jadi sebenarnya itu tidak bisa langsung dioperasikan. Cuma terkadang masih ada saja siswa yang mengerjakannya seperti itu. Jadi min 3YZ sama dengan min 19.000.
Ini salah ya teman-teman. Cara yang benarnya yaitu dengan cara eliminasi, substitusi, dan juga gabungan. Mungkin langkah awalnya itu bisa dihilangkan salah satu variabelnya dengan cara menyamakan atau mengkali. Misalkan kita ingin menghilangkan Y, jadi yang atas ini seharusnya dikalikan dengan 2, yang bawah dikalikan dengan 1, agar Y-nya memiliki nilai yang sama, sehingga nanti nilainya adalah 0. Kesulitan atau kesalahan yang kedua pada siswa yaitu siswa kurang memahami apa itu materi SPLTV, sehingga itu juga mempengaruhi dengan proses pengerjaannya. Yang ketiga yaitu terkadang siswa juga ragu dalam menentukan metode yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Metode tersebut ada eliminasi, ada substitusi, dan juga gabungan yang sudah kita bahas di sebelumnya. Lalu untuk solusinya yaitu yang pertama, siswa harus memperbanyak latihan aljabar karena aljabar ini merupakan dasar dari SPLTV. Yang kedua, siswa tidak takut untuk bertanya jika masih kurang mengerti tentang SPLTV. Itu merupakan beberapa kesulitan dan juga solusi dalam mengerjakan SPLTV. Selanjutnya, apa sih kesulitan siswa dan juga solusi dari program linear? Halo, jadi aku akan membahas apa aja sih kesulitan dan solusi yang ada pada program linear. Yang pertama, mampu menggambar grafik dari permasalahan serta menentukan titik potong antara dua garis, tetapi mengalami kesulitan saat mengaksir daerah penyelesaian seperti tadi. Solusinya, kita memberi materi secara bertahap dan menyesuaikan cara belajar murid. Yang kedua, kesulitannya keliru dalam membuat permisalan dan kurang lengkap saat menulis fungsi. Solusinya, memberi latihan soal dimulai dari yang mudah hingga kategori yang sulit. Yang ketiga, ada beberapa yang sudah menguasai konsep eliminasi dan substitusi, namun belum paham cara mengaksir daerah penyelesaian, serta belum paham tentang uji titik pojok. Solusinya, memberi perhatian lebih ke murid yang kurang mengerti. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.